Selamat datang pada studi kasus penjualan pizza sebagai tugas besar saya pada mata kuliah Teknik Penambahan Data. Langsung kita lanjut. Baik. Di bagian daftar isi ada bab 1, 2, dan 3. Masing-masing juga memiliki subbab yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, dalam bab 1 terdapat tujuan penelitian ini merupakan identifikasi terhadap penjualan komunitas makanan modern bernama pizza atau dapat diartikan sebagai pie yang berasal dari Italia. Jadi kita mungkin sudah familiar, cukup familiar sekali dengan makanan satu ini, terutama banyak outlet-outlet yang sudah berjualan di sekitar kita. Sebagai contoh, ada Pizza Hut, ada Domino, ada Papa Papa John mungkin seingat saya, dan outlet-outlet lainnya yang sudah menyediakan pizza sebagai salah satu menu makanan mereka. Oke, lanjut. Metode penelitian yang akan saya gunakan adalah metode clustering dan classification. Aplikasi yang saya gunakan bernama WK, sesuai dengan ketentuan dari tugas besar. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada awal pemaparan dataset yang saya gunakan adalah pizza sales, yang saya dapatkan melalui situs Kaggle sebagai salah satu situs penyedia database yang cukup besar dan cukup gratis untuk digunakan berbagai penelitian karena datanya mungkin sudah tidak relevan dengan data yang terbaru yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan ya. Jadi hanya data sebatas data sampel yang bisa digunakan untuk data mining ataupun digunakan untuk machine learning. Baik, di dalam dataset ini memiliki 7 macam variabel, yaitu ID, date atau tanggal, time atau waktu, name atau nama, size atau ukuran, type atau tipe, price atau harga, dan details atau detail yang akan mencakup keseluruhan dari data-data yang tidak dimasukkan ke dalam kolom dataset. Oke, kemudian kita lanjutkan seperti seperti pada umumnya, ID merupakan identifikasi data pemesanan, kemudian date itu identifikasi penanggalan, time sebagai identifikasi waktu pemesanan, name sebagai nama dari pesanan pizzanya yang disingkat karena tidak terlalu panjang ya. Dan selebihnya nanti juga akan dimasukkan ke dalam bagian details. Kemudian size atau ukuran mulai dari S yang paling kecil dan XL yang paling besar. Tipe sebagai kategori dari pizza yang dapat berupa klasik, chicken, supreme, atau veggie. Klasik sendiri itu merupakan pizza yang klasik ya, yang seperti biasa berupa pepperoni, daging, sosis, dan lain sebagainya. Untuk chicken tentu saja pizza yang membuat yang berisikan daging ayam ya. Untuk supreme ini mungkin yang pilihan mewah dan veggie merupakan pilihan untuk orang-orang yang tidak menggemari memakan daging atau protein hewani. Kemudian price itu merupakan harga dari pesanan pizza itu sendiri. Di dalam database yang saya gunakan, price di sini berbasis pada US dollar karena data yang digunakan juga berasal dari luar Indonesia. Kemudian detail yang seperti sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa memuat informasi yang tidak dijelaskan di bagian kolom-kolom lainnya. Oke, dataset yang
asli berisikan lebih dari 40.000 baris data. Karena adanya pembatasan pada aplikasi WK, maka dataset yang saya gunakan itu sama, tetap berasal dari dataset awal yang berisi 40.000 data, hanya saya kecilkan menjadi 1.000 baris data. Karena saya rasa 1.000 baris data itu sudah cukup untuk menentukan segala proses yang akan kita lakukan mulai dari classification dan clustering. Kemudian saya mengubah kolom tipe yang eh, mohon maaf, kolom time yang awalnya kolom itu berjudul time tapi berisikan format waktu mm, oh mohon maaf, HH, mm dan SS atau hour, minute and seconds menjadi digital time. Kemudian saya menambahkan kolom time baru yang berisi data teks. Data teks tersebut terbagi menjadi morning, afternoon, evening, dan night sesuai dengan waktu ya. Karena kita bisa melihat bahwa AM itu seringkali menunjukkan pagi, kemudian setelahnya akan menjadi PM. PM itu dapat mengacu pada afternoon, evening, dan night. Oke, perubahan tersebut di, perubahan tersebut saya lakukan untuk memudahkan adanya pelacakan dan penambahan data. Karena tidak semua orang memesan pada waktu yang sama. Sehingga diperlukan adanya penyederhanaan waktu, maaf, sehingga memudahkan pelacakan dan penambahan data. Kita lanjutkan ke dalam langkah penelitian. Nah, dalam langkah penelitian ini saya menggunakan decision tree dan naive Bayes sebagai metode classification-nya dan simple Cummins sebagai metode clustering-nya. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah yang bisa Anda ikuti untuk menggunakan decision tree. Saya langsung praktekkan saja. Jadi silakan Anda pilih Explorer. Kemudian kita bisa muat data lewat open file. Sini kita langsung pilih saja datanya berupa CSV ya. Karena yang saya gunakan bukan CSV. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada banyak data ya yang tercakup di dalam satu dataset ini. Kemudian kita hilangkan saja ID-ID yang tidak kita perlukan. Kita tinggal remove dan menjadilah tersisa date, digital time, name, size, type, price, dan time. Oke, untuk classification decision tree, kita beralih ke tab classify, kemudian memilih trees J48. Sesuai dengan tutorial yang sudah saya berikan ya, langkah-langkah yang sudah saya berikan. Jadi Anda bisa ikutin. Kemudian kita akan mengubah confidence factor menjadi 0,5 dan minimum number object jadi klik OK untuk menghilangkan jendela. Kemudian kita pilih use training set, kemudian mengubah hasil outputnya menjadi CSV. Kita mengubah targetnya menjadi time, lalu kita langsung start. Dan beginilah hasil dari Decision Tree J48. Kita bisa lihat bahwa eh, terdapat 100% ya. Jadi benar-benar tepat sekali pengklasifikasiannya. Ini cukup mengkagetkan sebenarnya. Tapi kita lanjutkan saja.
Di sini kalian bisa melihat pohonnya, tetapi seringkali tidak jelas seperti ini ya. Jadi sangat banyak sekali data yang tertampung sehingga tampaknya tidak jelas. Ini malah menjadi seperti piramida seperti itu. Oke, kita kita lanjutkan dengan metode berikutnya yaitu Naive Bayes. Dengan Naive Bayes kita berada di tab yang sama, kemudian memilih Bayes, kemudian Naive Bayes, kemudian kita langsung start saja. Tidak perlu ada tambahan setting-settings yang lain. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa akurasinya cukup akurat dengan nilai 95,6 ya. Cukup cukup kurang akurat, tetapi ini normal. Seharusnya ini yang normal karena C48 terlalu akurat, jadi saya cukup khawatir. Nah, pada Nef Bayes dia mengalami kesusahan ya pada klasifikasi morning atau pagi, sehingga dia malah klasifikasinya lebih banyak ke afternoon. Oke, kita lanjut. Anda bisa membaca juga di bagian sini ya untuk langkah-langkah yang saya gunakan untuk memperoleh data-data tersebut. Kemudian ini ada simple K-means, langkah-langkah simple K-means. Karena K-means berada di tab berbeda, kita tinggal beralih ke tab cluster. Kemudian kita memilih simple K-means. Nah, pada simple K-means ini kita hanya mengubah 6 cluster menjadi 4. Karena terdapat 4 nilai ya, berupa morning, afternoon, evening, dan night. Kemudian tidak perlu diubah, kita ignore attributes yang bagian date. Kemudian kita langsung start. Dan berikut ini merupakan hasil dari eh, simple Cummins ya. Dengan cluster 0 seperti berikut ini, cluster 1, 2, dan cluster 3. Oke, untuk clusternya yang paling banyak dipesan merupakan cluster 2 ya, dengan 328 pemesanan, dan namanya merupakan pizza Hawaiian. Nah, pizza Hawaiian ini dapat kita lihat ke dalam situsnya Kaggle sendiri. Nah, kita bisa lihat apa itu Hawaiian. Hawaiian itu berisi potongan ham, nanas, dan keju mozzarella. Itu merupakan pizza yang paling banyak dipesan nih, berdasarkan Simple Cummins. Kemudian diikuti dengan klaster ketiga yaitu Big Meat. Big Meat itu berisikan bacon, pepperoni, saus sosis Itali, dan sosis chorizo. Kemudian diikuti dengan klaster nol yaitu pepperoni. Pepperoni merupakan pizza yang paling lumrah kita temui, bahkan mungkin Anda sudah mengenalnya sedari kecil lewat menonton film-film kartun ya. Mungkin mungkin Anda sedikit bingung apa itu pepperoni. Pepperoni sederhananya merupakan pizza yang paling normal, pizza yang paling lumrah dijumpai, yang berisikan hanya keju mozzarella dan pepperoni. Pepperoni itu apa? Pepperoni itu potongan sosis yang ada di atas. Jadi mungkin kalian cukup sering menjumpai ya pepperoni. Kemudian ada Thai chicken. Thai chicken ini adalah pizza ayam ya, yang berisi ayam, nanas, tomat, red pepper, dan ada saus saus pedas manis ala Thailand. Ini merupakan yang ketiga paling banyak dipesan. Kemudian diikuti dengan terakhir adalah veggie atau pizza yang tidak mengandung banyak
daging. Yang paling banyak besar merupakan five cheese. Five cheese ini sesuai namanya berisikan 5 macam keju ya. Ada mozzarella, provolone, smoked gouda, romano, dan blue cheese. Serta tambahan garlic sebagai penyeimbang dari keju tersebut. Karena kalau terlalu banyak keju, makannya juga tidak nikmat. Oke, jadi hasil dari cluster adalah sebagai seperti ini ya. Nah, kemudian kita juga bisa lihat, saya juga sudah lampirkan hasil dari penelitian menggunakan masing-masing metode ya. Ada decision tree, naive Bayes, dan simple Cummings. Anda bisa cocokkan apabila terdapat perbedaan hasil mungkin terletak pada perbedaan langkah-langkah pembuatannya ya, langkah-langkah pengecekan. Baik, kemudian pada setiap hasil yang kita dapatkan, kita bisa menampilkan visualnya masing-masing. Visualnya masing-masing itu seperti berikut ini. Kita tinggal klik kanan, kemudian kita visualize. Nah, akan ditampilkan seperti ini ya untuk bagian visualisnya. Yang untuk simple coming, kemudian untuk classify juga bisa ditampilkan seperti yang sudah saya tampilkan sebelumnya untuk trees atau decision tree. Dia berupa gambar yang cukup abstrak karena terlalu banyak data yang menjadi cabang ya. Di sini cuma terlihat di kuning dan selatan. Kemudian untuk NFD sendiri juga bisa dilihat visualisasinya. Itu berupa margin curve. Nah, kita bisa lihat bahwa curve-nya semakin naik ya. Oke, baik. Itu untuk aplikasi di dalam aplikasi WK-nya sendiri. Kemudian Anda bisa menggunakan database apapun untuk mengerjakan tugas ini. Untuk mengikuti langkah-langkah yang saya berikan, mungkin nanti hanya berbeda di bagian mana yang menjadi target Anda. Untuk saya, yang menjadi target adalah time. Anda bisa lihat di bagian database datasetnya itu sendiri. Saya menargetkan time. Hanya berisikan ini ya. Ada morning, afternoon, dan evening, dan night. Nah, ini seperti yang Anda lihat bahwa database yang asli itu berjumlah 40.000 lebih baris. Sedangkan untuk database saya hanya berjumlah 1.000 baris ya. Karena itu sudah cukup untuk melakukan hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu classification, clustering, dan lain sebagainya. Kemudian ada digital time. Ini merupakan waktu yang dari awal sudah diberikan oleh dataset. Kemudian saya melakukan eh, penyederhanaan sehingga yang dari digital time menjadi time biasa. Time biasa ini dari mana? Ada rumus yang saya gunakan, tetapi tidak tampil di dalam CSV ya, karena ini hanya comma separated value, jadi tidak menampilkan rumus apapun. Untuk rumusnya sendiri bisa Anda cari sendiri di dalam internet ya, silakan berselancar dengan sukaria, karena akan ada banyak rumus-rumus yang bisa Anda temukan untuk mengubah waktu digital menjadi waktu dalam bentuk teks seperti yang saya gunakan sekarang ini. Baik, itu untuk dataset yang saya gunakan.
Dan metode-metode ini bisa kalian kembangkan lagi karena tidak di dalam WK Explorer terdapat banyak metode ya. Ada Bayes, function, lazy, meta, miscellaneous, rules, dan trees. Masing-masing juga memiliki banyak metodenya masing-masing. Saya hanya menggunakannya bagian Z48 dan Naive Bayes saja untuk pekerjaan ini. Kemudian selain classify di dalam cluster juga terdapat banyak metode yang bisa Anda gunakan, Anda explore, ada canopy, cobweb, EM, Vartus first, filter cluster, hierarchy cluster, make density based cluster. Tapi yang saya pakai adalah simple farming. Nah, data-data ini juga kalian bisa ubah. Situs situs yang saya gunakan juga cukup besar. Kalian bisa lihat sendiri bahwa dia memiliki banyak sekali database ya, seperti Pizza Sales yang saya gunakan, kemudian ada Mental Health Detection Dataset, kemudian ada klasifikasi kemenangan Mobile Legends, bahkan yang mungkin Anda anggap remeh sekali, yaitu permainan Mobile Legends Bang Bang, itu juga ada klasifikasi datasetnya sendiri. Jadi hampir semua hal di sini memiliki dataset. Kemudian Anda juga bisa melihat bahwa ada tutorial untuk import library, tetapi ini khusus untuk penggunaan Python nih. Karena saya menggunakan BK, jadi saya hanya butuh datasetnya saja, tidak perlu mengikuti segala langkah-langkah yang tertera di sini. Kemudian ada data yang cukup normal juga, head failure prediction dataset. Data-data ini bisa kalian gunakan untuk melakukan classification ataupun clustering di dalam WK. Hanya pastikan saja bahwa dataset yang Anda gunakan itu tidak berukuran terlalu besar untuk aplikasi WK itu sendiri, karena terdapat pembatasan. Saya sebelumnya juga menggunakan 40.000 dataset yang sudah saya unduh dari situs ini, hanya WK tidak dapat mengolah data tersebut karena ukurannya terlalu besar. Sehingga saya harus kecilkan menjadi 1.000 baris dataset. Dan saya rasa 1.000 ini sudah cukup untuk mewakili yang 40.000 ya. Kita tidak perlu mengecek sampai terlalu dalam atau terlalu akurat karena aplikasi WK ini juga merupakan aplikasi yang cukup lama ya. Bukan aplikasi yang baru. Mungkin Anda bisa mampir sendiri ke dalam situs yang memuat WK. Nah, seperti di sini. Kita bisa lihat bahwa WK itu perangkat lunak ya untuk melakukan pembelajaran mesin sebenarnya. Cuma sekarang sudah tergantikan oleh Python yang lebih populer dan cukup ramai ya. Kita bisa lihat bahwa WK ini di, dibuat oleh Universitas Waikato. Seperti yang Anda lihat di sini, yang berlokasi di Hamilton, New Zealand. Itu untuk aplikasi WK. Kemudian yang bisa disimpulkan di sini bahwa adalah pesanan pizzanya cenderung dilakukan pada waktu afternoon dan seperti yang sudah kita lihat sebelumnya di bagian hasil, yaitu afternoon merupakan yang paling banyak pemesanan pizza karena mungkin pizza digunakan sebagai makan siang di luar sana, sementara di Indonesia beberapa mungkin menyebutnya itu lauk pauk ataupun juga menyebutnya itu sekedar
jajan sore biasa. Kemudian kita bisa lihat bahwa pemesanan yang dilakukan itu cenderung ke klasik pada waktu evening dan afternoon-nya itu cenderung klasik atau veggie. Klasik ini merupakan pesanan pizza yang paling mendominasi ya. Dia ada dipesan pada waktu evening ataupun afternoon. Nah, kemudian saran penelitian selanjutnya itu pengguna classification decision tree seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu terlalu overfitting atau terlalu bagus ya dengan kecenderungan 100%. Nah, kenapa menjadi masalah? Karena terdapat kemungkinan adanya kesulitan untuk mesin mempelajari data saat dikenalkan oleh sebuah data baru yang memiliki tema yang sama ya. Jadi misalnya ada penambahan di data ke 1001 itu mungkin cukup mempersulit mesin untuk mempelajari data tersebut. Kemudian untuk Naive Bayes ini sudah cukup bagus ya untuk kecenderungan benarnya. Hanya pada bagian morning yang seperti saya sebutkan tadi terdapat adanya permasalahan atau limitasi untuk menentukan pesanan pizza yang dilakukan apakah itu morning atau afternoon. Nah, kemudian untuk simple convenience Anda bisa tingkatkan dengan melakukan pemilihan terhadap kelas yang lainnya atau melakukan fokus terhadap kelas lainnya. Yang hari ini saya fokuskan adalah pemesanan pizza pada waktu tertentu ya. Mungkin Anda bisa mengubahnya menjadi pemesanan pizza apa yang terjadi pada saat waktu tertentu. Begitu, silakan digunakan dengan sebaik mungkin. Kemudian pada bagian akhir terdapat daftar pustaka yang nanti kalian bisa akses ya. Yang sebenarnya nanti akan makasih menuju ke sini. Atau mungkin Anda bisa langsung saja membuka kaggle.com ya. Untuk mencari dataset-dataset yang bisa Anda gunakan untuk melakukan pembelajaran mesin secara pribadi. Baik, sekian presentasi penjelasan saya terhadap tugas besar teknik penambangan data ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata ataupun kesalahan ucap yang menyebabkan Anda tersinggung atau menjadi merendahkan pihak-pihak tertentu. Baik, sekian dan terima kasih.